kembali sama saya Dian. Saat ini saya lagi ada di daerah Mangkunegaran Solo, tepatnya di lapak thrifting adventure namanya Arkenstone ID. Jadi lapak ini itu emang khusus menjual sepatu-sepatu gunung second, cuman dia kualitasnya masih oke banget. Jadi teman-teman yang mau cari sepatu-sepatu yang enggak mahal-mahal amat dengan kualitas oke, mungkin di sini ada jawaban kalian ya. Oke, nanti kita akan review satu produk dari Arkenstone ID. Mereknya sepatu Keitsu ya. Sebenarnya banyak sih merek sama model di sini, cuman saya tertarik aja buat review yang model yang ini. Langsung aja kita review ya. Kita bakal review dari bagian uppernya dulu. Jadi ini tuh sepatu ini tuh pakai bahan nubuck namanya. Kalau kita bicara bahan itu tingkatannya ada 3. Jadi yang pertama itu ada suede, yang kedua ada nubuck ini, sama yang paling atas itu ada full grade. Jadi untuk bahan nubuck sendiri ini tuh ada tingkatnya di tengah. Jadi di bawah nubuck masih ada suede, di atasnya masih ada full grade. Tapi itu dia kalau untuk buat naik gunung udah oke banget bahan nubuck ini. Jadi ini ya guys, nubucknya itu bisa kita lihat bahannya itu lebih halus. Ada bulunya tapi dia masih halus ini. Nah, kalau yang ini di sini tuh jadi ini bagian uppernya itu mix ya guys. Jadi ada bahan suede-nya juga. Nah, kalau suede kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri. Suede itu jadi kayak ada kasar-kasarnya kayak gini. Kalau yang nubuck itu kan lebih halus teksturnya. Untuk bahan nubuck sendiri itu dibuatnya dari kulit kijang atau rusa biasanya. Kalau suede itu kan biasanya dari kulit sapi. Nah, jadi perbedaan antara nubuck sama suede cuma ada di bagian hewannya aja. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau yang suede, kalau yang nubuck dibikin dari kulit sapi juga bisa. Biasanya cuma beda di bagian luar atau dalamnya. Jadi kalau suede itu dibikin dari kulit dalam sapi, kalau yang nubuck dibikin dari kulit luar sapi. Jadi kayak gitu, perbedaannya cuma ada di hewannya aja. Oke, kita lanjut ke bagian depan sama bagian belakang sepatunya. Ini ada namanya rubber ya guys. Jadi rubber ini tuh dia nggak sekedar hanya karet aja, tapi dia emang keras teksturnya kayak gini. Bahkan kalau kalian pukul ini tuh keras, benar-benar keras, tekan-tekan dia juga keras. Nah, karena nanti dia bagian depan ada rubber ini untuk fungsinya sebagai protection kaki kita. Misalnya kita terbentur bebatuan atau waktu kita terjatuh, nanti dia bakalan melindungi jari-jari kaki kita agar enggak terluka. Jadi kenapa diciptakan rubber itu di bagian depan sepatu sama bagian belakang sepatu? Karena kalau cuma di bagian depan aja mungkin kan kurang melindungi kaki sepenuhnya ya. Jadi makanya diciptakan juga rubber di bagian belakang yang nanti fungsinya akan bagian rubber depan sama bagian belakang akan bekerja sama buat melindungi kaki kita agar tetap stabil. Apalagi kita juga kalau naik gunung kan masih membawa beban carry juga ya. Jadi ini tuh bener-bener penting sih rubber bagian depan sama belakang. Lanjut kita bakal bahas bagian padding ankle-nya. Padding ankle itu nanti waktu kita pakai sepatu ini dia bakal langsung bersentuhan sama mata kaki kita ke atas. Nah, jadi bagian padding ankle ini ada busanya ya guys. Ada busanya itu empuk ya, lumayan empuk sih, ini lumayan empuk. Ada loh sepatu yang bagian padding ankle-nya tuh keras. Jadi dia di sini keras, di sini juga keras, tapi ini enggak. Ini busanya tuh benar-benar empuk. Jadi kan kalau kita mau pakai jongkok terus berdiri atau gerak itu lebih enak sih ya kalau yang busa kayak gini. Jadi nggak keras, nggak bikin kaki kita sakit tentunya ya. Terus ini ada bagian lidahnya, lidah sepatu namanya. Yang ini nanti akan melindungi punggung kaki kita. Yang dimana di sini juga ada busanya. Busanya juga tebel. Nah, kayak gini. Bagian depannya ada karet merek Keitsu-nya. Jadi nanti kombinasi antara padding ankle sama lidah sepatu ini bener-bener enak banget guys, bener-bener empuk dan bikin kaki kita lebih nyaman kalau waktu kita pakai ini nanti. Nah, kayak gini ya. Padding ankle-nya juga busanya empuk banget. Oke, lanjut kita bakal bahas lagi bagian insole. Jadi sepatu kayak gini tuh pasti ada insole-nya guys, kayak gini. Nah, ini bisa dilepas. Oke, jadi ini ada insole-nya si sepatu Keitsu ini. Dia pakai insole Ortholet. Bisa dilihat ya, insole Ortholet. Nah, jadi sebetulnya Ortholet sendiri ini adalah sebuah perusahaan di mana dia emang khusus membuat insole-insole kayak gini dan dia udah mensuplai banyak sepatu-sepatu ternama seperti La Sportiva, seperti Asolo, dan banyak sepatu brand ternama lainnya internasional yang udah mempercayakan insole-nya kepada si Ortholet ini. Nah, dengan keluar biasaan Ortholet ini, dia juga memiliki beberapa kelebihan seperti desainnya ada dia lubang-lubang kecil kayak gini. Yang tujuannya itu adalah untuk sirkulasi udara agar kaki kita tetap kering. Kemudian ada lagi dia tuh empuk ya, ini. Kalau ditekan gini empuk dia. Tapi lebih empuk lagi kalau kalian pakai sepatu ini, kalian berjalan, kalian rasain wah ternyata enak banget ini Ortholet ini. Kelebihan Ortholet ini dia juga
antibakterial, yang dimana dia menjamin untuk bau-bau kaki tidak sedap itu nggak akan ada lagi kalau kita pakai si Insol Ortolet ini. Nah, jadi dengan beberapa kelebihan yang ada di Insol Ortolet ini nggak diragukan lagi ya kalau banyak perusahaan-perusahaan ternama yang udah mempercayakan insolnya kepada si Ortolet ini. Oke, lanjut. Kita ada bagian terakhir, yaitu bagian outsole. Nah, karena ini bagian terpenting menurut saya kalau bagian sepatu ya. Jadi bagian sepatu yang paling terpenting itu adalah outsole-nya. Apalagi kita untuk kegiatan outdoor, kita untuk kegiatan naik gunung, outsole ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Sebenarnya untuk outsole sendiri itu, kenapa saya tadi bilang kalau ini adalah bagian terpenting kalau kita waktu naik gunung, karena si outsole inilah nanti yang bakalan langsung bersentuhan sama trek yang kita lewati, misalnya trek berbatu atau trek tanah. Jadi untuk outsole itu perlu diperhatikan. Di sini untuk sepatu keju ini dia pakai outsole merek X-Grip. Jadi bisa dilihat sendiri bahannya itu karet kayak gini, dan dia itu masih gigit banget. Kalau buat ke trek-trek gunung dia itu pasti gigit banget. Sebetulnya untuk outsole sendiri itu ada merek di atasnya X-Grip, yaitu Vibram. Jadi Vibram itu lebih kokoh lagi ya kalau untuk menapak di jalur-jalur pegunungan itu lebih kokoh lagi. Tapi kalau untuk X-Grip ini kita buat jalan ke gunung udah termasuknya mumpuni banget untuk melewati trek-trek yang ada di gunung-gunung Indonesia. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi adalah review dari keseluruhan sepatu merek keju ini yang ada di lapak Arkenstone ID. Dan untuk informasi teman-teman aja, di lapak Arkenstone ID ini range harganya sekitar 200 sampai 350.000. Jadi menurut saya kalau dengan harga segitu dan dengan teknologi yang disuguhkan, gak ada lagi sih alasan buat kalian nggak membeli di lapak Arkenstone ID ini. Ini nanti buat teman-teman yang kepo atau ingin tahu ngecek-ngecek barangnya, nanti akan saya sertakan link Instagramnya di kolom deskripsi. Oke, segitu aja video review kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video review yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.